Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua, Huan Jewang part kelima. Sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di sini dapat terdengar bahwasannya tes ketiga penerimaan murid Akademi Tianwu telah usai atau telah selesai. Dan oleh karenanya Tuan Douyin pun mengarahkan semua peserta ujian Tianwu ketiga ke depan pintu gerbang Akademi Tianwu. Dapat kita ketahui pula gerbang yang berada di depan para peserta ini dinamakan sebagai pintu identitas. Di sini Tuan Douyin juga mengatakan siapa saja yang memiliki koin di atas rata-rata standar yakni 1000 koin diharapkan untuk maju ke depan. Sementara itu untuk para peserta yang memiliki koin di bawah rata-rata yakni 1000 koin diharapkan untuk tahu diri dan diam di tempat saja. Beralih sisi dapat terlihat pula Lince yang sangat menyesal plus nyesek dikarenakan ia tak memiliki sepeser koin sedikit pun. Oke, di sini dapat diketahui pula jika para peserta ingin menjadi guru Eudomon maka mereka harus melewati pintu identitas terlebih dahulu. Dan pada saat di dalam pintu itu para peserta akan mengetahui warna Eudomon di dalam tubuh mereka. Namun setiap peserta pastinya akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Sedangkan koin yang dikumpulkan para peserta berfungsi untuk membuka pintu identitas. Dapat diketahui pula warna Eudomon yang paling kuat yakni warna murni. Ya, yang pentingnya itu di akhir murni cuy, misalnya kuning murni, merah murni, dan lain-lain. Lanjut setelah itu Tuan Douyin pun memerintahkan para peserta yang memenuhi kriteria untuk membuka pintu identitas tersebut. Dan dengan percaya diri disertai hawa yang cool bak laki banget nih gengs, majulah Bailang untuk masuk ke dalam pintu identitas. Di sini dapat terlihat Bailang mendapatkan warna yakni hitam murni, yang dapat diartikan kalau Bailang ini sangatlah kuat ya cuy karena ada murni-murninya. Tapi seakan tak mau kalah dengan percaya diri dan gagah berani majulah Robing untuk membuka pintu identitas tersebut. Yang dimana dapat terdengar Robing mempunyai warna yakni hijau cerah, berarti warnanya ini satu tingkatan di bawah Bailang ya cuy. Kemudian kita pun beralih scene pada masa sebelumnya, yang dimana pada sini ini memperlihatkan Yantian yang sedang dilanda emosi. Dan hal ini dikarenakan tidak ada salah satu dari mereka yang lolos pada tes ketiga. Untuk alasannya jumlah koin yang mereka punyai tidak mencukupi. Alhasil salah satu rekannya yakni Shidi merelakan semua koinnya diberikan kepada Yantian dan Xiaoyi. Sementara ia akan mengikuti tes masuk Akademi Tianwu pada tahun depan. Beralih scene kembali dapat terlihat Yang Tian mendapatkan warna Eudomon yakni berwarna ungu cerah. Sementara itu diikuti oleh Xiaoyi yang mendapatkan warna Eudomon langka yakni berwarna pink. Diselingi juga dengan Zifeng yang mendapatkan warna Eudomon kuning murni. Tapi jangan seneng dulu brother Zifeng, karena dapat kita ketahui warna kuning merupakan warna terlemah dalam benua Eudomon. 连白凤都通过了。 Sementara itu Lince yang sangat berputus asa didatangi oleh roh naga ungu. Dapat terdengar roh naga ungu di sini mengatakan bahwasannya Lince dapat masuk ke dalam pintu itu menggunakan atau dengan menggunakan sebuah plat logam yang Lince dapatkan setelah melawan dua orang suruhan Shinigami pada part sebelumnya. Pada awalnya nih dapat lihat Lince tak percaya dengan perkataan roh naga ungu. Lince menuduh bahwasannya roh naga ungu ingin mempermainkannya dan menipunya. Tapi karena tak memiliki pilihan lain dengan sangat ladak dikduk, Lince pun menuju pintu identitas tersebut.
丢人就丢人吧。利弊总数0。Namun tak terduga plat logam yang dimasukkan oleh Lince itu merupakan uang spiritual, yang dimana nilai uang spiritual itu lebih besar dibandingkan nilai uang koin. Ya maksudnya gini cuy, satu uang spiritual itu kalau dihargakan sama dengan jumlahnya itu 1000 koin. Sementara itu dapat terdengar Lince tidak memiliki satu warna sedikit pun. Dan untuk orang yang memiliki warna netral ini tergolong menjadi orang sampah atau orang tak berguna. Namun walaupun begitu Lince akan tetap lolos masuk ke dalam Akademi Tianwu. Sementara itu dapat terdengar para peserta yang tidak lolos pada tes ketiga ini, mereka berdemo besar-besaran dikarenakan mereka mengira bahwasannya ada orang dalam yang membantu Lince, yaitu dengan memberikan uang spiritual itu secara percuma kepada Lince. Ya ini nih ya cuy, contoh perbuatan iri dan dengki yang tak mau menerima kekalahan mereka gitu. 还有之前混虎那事儿，这家伙一定走后门了吧？抗议！抗议！抗议！抗议！闭嘴！要抗议去学院申诉，不许在这里闹事！少跟。 Dikarenakan para pendemo yang telah kebakaran jenggot nih, alhasil keroyokan pun tak terelakkan. Sepintas apalagi tak seperti biasanya nih dapat terdengar Zifeng mencoba untuk menolong Lince dengan menyuruh Lince untuk menjelaskan bagaimana ia mendapatkan uang spiritual tersebut. Tapi ketika Lince telah usai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, karena kekeras kepalan pendemo mereka tak mau mengerti dan terus menggebuki Lince. Alhasil pada akhirnya Lince pun menggunakan mutiara raja serangganya untuk melawan para pendemo. Namun walaupun begitu para pendemo tak mau menyerah dan mereka pun terus menggebuki Lince. Hingga pada akhirnya di tengah suasana yang kurang kondusif tibalah Nona Wenhu, yang dimana Nona Wenhu ini memiliki jabatan sebagai wakil direktur Akademi Tianwu. Nona Wenhu juga menenangkan para pendemo dengan mengatakan bahwasannya setelah Lince dan Zifeng telah masuk ke dalam pintu identitas, maka mereka dinyatakan sebagai murid Akademi Tianwu. Tapi Nona Wenhu memberikan peringatan kepada Zifeng dan Lince, jika mereka berdua membuat satu kekacauan lagi, maka mereka akan langsung dikeluarkan dari Akademi Tianwu. 再有下次，立即开除。刚入学就气过。行了，我还替你挨了一拳呢。 Beralih scene dapat terlihat pula Robin yang sedang menjumpai Shinigami. Dan dapat kita ketahui pula warna hijau cerah itu bukanlah warna real Eodomon milik Robin. Yang hal ini dikarenakan jubah yang dimiliki oleh Robin menutupi aura asli yang dimilikinya. Lanjut, setelah itu dapat terdengar Shinigami memberikan perintah kepada Robin untuk atau agar ia melindungi Lince dalam Akademi Tianwu. Yang hal ini dikarenakan Shinigami telah mengetahui bahwasannya Lince merupakan wadah dari Raja Naga. Sedangkan untuk penjagaan itu berlangsung sampai artefak kuno pembuka segel berhasil ditemukan oleh Shinigami. Ciao. Beralih scene dapat terlihat Lince yang sedang lesu disertai perasaan gundah gulana dikarenakan semalam ia mendapatkan peringatan keras dari Nona Wenhu. Lince takut karirnya dalam Akademi Tianwu tidak akan berlangsung secara lama dan sebentar lagi ia akan dikeluarkan oleh seseorang. Tapi semua kerisauan Lince itu pun musnah ketika ia melihat kegagahan, keestetikan dan keeleganan yang dipaparkan oleh Akademi Tianwu. 哇，天武学院，近距离看超。 Kita beralih sisi di dalam Akademi Tianwu dapat terdengar beberapa orang yang mempromosikan ekstrakurikuler mereka. Setelah itu terlihat pula Lince yang berlari kegirangan di tempat tersebut. Hingga tanpa sengaja ia menabrak gurumu. Ternyata gurumu sekarang ini sedang mengurus kelasnya. Yang dimana murid-murid itu diterima masuk ke dalam Akademi Tianwu pada tahun ini melewati jalur tertentu. Yang Mimin kurang tahu itu jalur apaan. Lalu dapat kita ketahui pula guru Lince and the Gang pada tahun ini yaitu Tuan Doin. 还是山姆老师好一点。我听得见，混蛋，可别说话了。 Beralih scene, Tuan Doin menjelaskan bahwasannya pada kelas mereka terdapat 3 subjek pembelajaran, yaitu ilusi dasar, pembelajaran obat, dan latihan penuh. Sementara itu untuk pembelajaran yang akan diajarkan oleh Tuan Doin yaitu pembelajaran tentang obat. 上我的课，
给我打起12分的精神来！迟到一次扣10分，旷课一次就别想及格了，一科不及格就不能参加期末季级考试，都听清楚了吗？听清楚了。Setelah itu yang akan menjadi perwakilan atau mungkin saja ini kayak ketua kelas ya cuy, diemban atau diberikan kepada Yang Tian. Kemudian setelah itu Tuan Douyin pun mengarahkan mereka ke si Feng Yu yang bertujuan untuk memilih senjata Eodomon mereka. Dapat kita ketahui di sini si Feng Yu ini merupakan tempat penyimpanan senjata Akademi Tianwu dan masing-masing orang atau masing-masing murid boleh mendapatkan satu senjata Eodomon di sana. Setelah itu masuklah mereka pada portal menuju ke si Feng Yu. 往四方宇的入口，真好啊！ Yang dimana dapat terlihat si Feng Yu ini berupa sebuah galaksi yang memancarkan cahaya bintang redup yang sangatlah indah diselingi dengan pulau-pulau terapung di daerah sekitarnya. Sementara itu dapat diketahui semua murid akan pergi ke salah satu pulau itu sesuai dengan warna Eodomon yang mereka miliki. 我们怎么过去啊？ 根据自己的色系站到对应的传送阵里，自然就会将你们传送到对应的岛上。 Namun sangat disayangkan warna netral yang Lince miliki ini sangatlah tak menguntungkan. Karena dapat terlihat tempat penyimpanan senjatanya saja sangatlah kecil dan berdebu. Setelah Lince masuk ke dalam rumah itu terbitlah roh api yang sedang melakukan pertarungan dadu. Yakni tim Red versus tim Blue. 小啊，小，哎呀，这个我擅长。 Di tengah kebingungan tim Blue menjawab angka yang akan keluar, terbitlah Lince yang bertaruh bahwa 3 dadu bernilai 1 lah yang akan keluar pada pertaruhan tersebut. Dan entah hokinta tidak, jawaban Lince itu pun benar atau fix no hoax. Setelah itu Lince menjelaskan pada Roro itu bahwasanya ia kemari ingin mengambil senjata Eodomon miliknya. Awalnya Roro api itu kebingungan karena Lince yang tak memiliki warna sedikit pun. Dapat kita ketahui pula Roro api itu merupakan penjaga dari tempat atau pulau bagi orang yang tak memiliki warna. Dan dulu juga ada nih orang yang pernah pergi ke pulau ini, yaitu Feng Tianqing. Yang dimana Feng Tianqing ini dapat kita ketahui merupakan legenda dari Tianwu ya cuy. Berarti mungkin saja nih warna netral ini merupakan warna terkuat, mungkin saja ya cuy. 是无色，快让我调换器吧！有凤蝶琴用过的吗？这家伙真是无色的，不然也上不了岛吧？能猜毒色。 Setelahnya Roro itu memberikan tantangan kepada Lince jika ia berhasil mengalahkan mereka dalam permainan dadu, maka Lince akan dihadiahkan memilih sebuah senjata di sana. Namun jika Lince gagal, maka ia akan mendapatkan sebuah zong atau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan tanpa rasa takut Lince pun menyetujui persyaratan dari Roro api tersebut. Dengan ilmu pengocokan dadu yang mumpuni karena Lince telah magang di sebuah restoran sejak dahulu, dengan sangat mudah Lince menebak angka yang akan keluar pada kocokan dadu tersebut. 离手15点大。小同学，你还有时间，你可想清楚了，输了你就没得选了呀。嘿嘿，开吧，玩这个上夜我还没有输过。 Sementara itu dapat terlihat Bailang, Robin, Xiaoyi, Yantian, dan Zifeng telah berhasil menemukan senjata Eodomon milik mereka. Beralisin kembali karena Lince yang telah mengalahkan semua roh itu, kini waktunya Lince untuk mengambil salah satu senjatanya. Tapi dengan sangat licik, Roro api itu menggunakan sebuah pusaran yang dimana Lince harus menerka atau memilih salah satu dari pusaran api yang mereka buat. Yang dimana dalam salah satu api itu terdapat salah satu senjata, ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Jadi ini dapatnya tergantung kehokian Lince aja. 哇，这怎么选啊？我都不知道谁是谁啊！哼，赌博就是我们这里的规矩，你不是？ Tak sampai di situ, sebelum melakukan pemilihan Lince harus membayar biaya administrasi yakni 1000 koin. Dan seakan seperti seorang sultan, Lince memberikan satu uang spiritualnya. Yang dimana hal ini membuat Roro api sangat terkejut. 这家伙到底是什么来头啊？魂币可以，你可以选了。
Setelah itu dengan kepintaran yang mumpuni, Lince menunjuk salah satu roh api itu secara berganti-gantian. Yang dimana tujuan Lince melakukan hal tersebut untuk melihat mimik wajah yang dikeluarkan oleh roh api. 又是这一套，还是选这个最小的吧。果然，还是选最大的吧。要不还是选最小的吧。 Setelah yakin dengan pilihannya, Lince pun memilih api terkecil. Tapi bukannya senjata kuat yang ia dapatkan, Lince malah mendapatkan sebuah potongan kayu yang tak berguna sama sekali. Setelah proses pemilihan senjata itu selesai, mereka pun kembali ke tempat tinggal mereka. Tapi di sini dapat terlihat terdapat beberapa orang yang mungkin saja ini merupakan senior tahun kedua, yang dimana mereka dengan paksa meminta senjata-senjata yang didapatkan oleh murid pertama di tempat si Feng Yu. 还好我又选了一个，不过这个无色系到底……什么情况？你们是谁？什么？拦住他！ 你们是谁？哼，这个我笑纳。这是怎么了？你们是谁啊？要干什么？哼，学弟，白天去过四方雨了吧？快快的把换气交出来吧！